Hai sahabat pecinta catur, ketemu lagi dengan channel Dr. Skak. Kali ini saya akan melanjutkan tema yang sebelumnya saya bahas tentang masalah pembukaan Sicilia Naga. Dalam hal ini adalah tentang pelarian hebat atau Great Escape. Nanti kita akan mempelajari beberapa partai yang sangat menarik dari Sicilia Dragon. Kali ini permainan antara Shot melawan Piket di Witch on J tahun 1990. Kita lihat bangunan berikut ini. Kalau kita amati sepertinya Putih tidak mempunyai serangan yang kuat dan cepat ya. Karena dia harus membuka jalur G dan menggerakkan bidak tersebut untuk menghilangkan pion di G. Untuk itu Putih melanjutkan dengan H5, G makan H5, benteng makan H5, menteri makan A2. Sebetulnya langkah ini keliru ya. Harusnya kita melanjutkan dengan benteng F1 ya, untuk mengikat menteri putih agar supaya tidak bisa meninggalkan sayap menteri dan tetap menjaga atau mempertahankan raja dari serangan hitam. Dilanjutkan raja B1, raja G8, benteng makan, menteri makan, kuda C1, gajah C6. Posisi ini memberikan kompensasi yang cukup pada hitam untuk pertukaran yang dilakukan tadi. Kembali ke partai ya. Sayangnya di sini Putih salah melangkah. Dia melangkah benteng makan H7. Sebetulnya ada langkah yang sangat kuat dan bagus yang bisa menyebabkan kemenangan daripada Putih. Apa itu? Yaitu G6 ya. Dengan ancaman G makan H7 ya, dan promosi. Hitam menjawab dengan benteng makan B3 ya. Putih menjawab menteri D4. Lalu kuda E5. Kita lihat jika hitam di langkah ketiga bukan melanjutkan benteng makan B3 tapi H makan G6, maka ada langkah Putih ke benteng A5 akan menjebak menteri hitam. Ditutup dengan gajah A4, menteri D4, E5 untuk mencegah menteri ke H8 skakmat. Putih melanjutkan dengan benteng makan A4 dan menang. Kita kembali lagi ya. Setelah menteri D4, kuda E5, C makan B3. Karena jika hitam bukan menjalankan kuda E5 tapi menteri A1, maka raja D2, menteri makan B2, menteri makan B2, benteng makan B2, G makan H7 dan promosi tidak dapat dicegah. Putih menang. Kita lanjutkan setelah kuda E5, C makan B3 ya. Ini juga ada yang menarik. Jika Putih melanjutkan dengan G makan H7, maka hitam menjawab dengan menteri A1, raja D2, kuda F3, raja E2, kuda makan menteri skak, raja F2, benteng F3 ya. Raja G2, benteng G3 skak, kemudian dilanjutkan dengan raja makan G3, kuda E2 skak, raja H2, menteri makan B2 mencegah
promosi daripada bidak putih. E5 untuk menutup menteri makan E5 makan sama benteng raja G7, lalu benteng makan E2 dan putih menang. Kita lanjutkan posisi setelah C makan B3, kuda makan G6, benteng makan H7, ancaman skak mat, kemudian E5, menteri makan D6, raja G8, benteng D A1 dan putih menang. Sayangnya putih tidak melakukan langkah G6, tapi benteng makan H7 ya. Ini partainya. Kita lanjutkan setelah benteng makan H7, kita memperbaiki posisi dengan gajah ke C6. Lalu menteri E2. Di sini seharusnya putih menang ya. Tapi lagi-lagi shot tidak melihat langkah yang bagus, dia menjawab dengan menteri E2. Seharusnya putih masih bisa melangkahkan dengan G6, F makan G6, menteri G5, kuda F6, menteri H6 skak, raja E8, benteng H8, raja D7, menteri F8, ancaman menteri C6 skak mat, raja ke E6, skak dengan kuda D4, raja E5, menteri makan E7 skak, raja F4, menteri makan F6 skak, raja makan E4, benteng H4, raja E3, lalu benteng D3, raja F2, benteng makan F3 skak, gajah makan F3, menteri makan F3, raja G1 dan benteng H1 skak mat. Sayangnya lagi-lagi shot tidak melihat alternatif seperti itu dan melewatkan kemenangan yang sudah di depan mata. Lanjutkan setelah menteri E2, hitam menjawab dengan benteng makan B3, C makan B3, menteri A1 skak, menteri raja C2, gajah makan E4, kombinasi yang bagus untuk menyetarakan posisi. Kemudian menteri makan E4, menteri makan D1 skak, raja makan D1, kuda F2 skak, ancam menteri juga, raja E2, kuda makan menteri E4, benteng H8 skak, raja G7, benteng B8, coba untuk menghabisi pion di sayap menteri agar supaya pion putih bisa maju terus. Hitam jawab dengan B6, benteng B7, E5. Langkah yang sangat tepat, karena jika hitam melanjutkan dengan E6, maka benteng makan A7, raja G6, benteng B7, kuda makan G5, benteng makan B6, D5, B4, raja F5, B5, raja E4, benteng D6, dan pion B putih lolos promosi menjadi menteri. Kita lanjutkan setelah langkah hitam E5, benteng makan A7, kuda makan G5, benteng B7, raja F6. Perhatikan ya, permainan akhir yang bagus buat pelajaran. Jadi putih berusaha bagaimana caranya agar pion B-nya bisa lolos dengan menghabisi bidak hitam di sayap menteri. Begitu juga hitam berusaha untuk
mengaktifkan rajanya ke sayap menteri untuk mencegah majunya bidak putih, sekaligus juga memajukan pion-pionnya untuk promosi. Ini pelajaran yang sangat bagus. B4, Raja E6, perhatikan gerakan daripada Raja Hitam ya. B5, F5, benteng makan B6, Raja D5. Posisi Raja sudah di tengah dan mendekati sayap menteri. Benteng B6, kuda E6, B6, Raja C6. Posisi sudah rembes sebetulnya. Coba kita perhatikan lagi lanjutannya. B4, kuda D4 skak, Raja D3, F4. Hitam berusaha untuk mengganggu Raja putih agar supaya tidak bisa ke sayap menteri, sehingga tidak bisa membantu promosi daripada bidak-bidak di B. Raja D2 terpaksa mundur. D5, B7, Raja C7, benteng D8. Bagus ya, bukan ke E8 ya, ke D8. Dimakan, benteng makan D5, Raja C6, benteng C5. Tidak berani makan E5. Kenapa? Kalau dia makan E5, maka kuda F3, benteng kena garpu. Terlanjutkan benteng C5, lalu Raja D6, Raja D3, dan remis. Partai berikut adalah antara Kinderman melawan Georgiev di Dortmund 1991. Dalam posisi seperti ini, hitam melakukan suatu kombinasi yang sangat bagus, yaitu dengan gajah makan C4 dijawab putih dengan benteng C1. Putih akan kalah jika dia menjawab dengan B makan C4. Hitam akan menjawab E4, menteri D5, menteri B6 skak, menteri B5, menteri F6, F makan E4, menteri A1, Raja C2, menteri makan A2, Raja D3, menteri makan G2, A4, benteng D8, Raja E3, F4, Raja makan F4, menteri F2 skak, Raja G4, A5 skak, Raja H3, benteng makan D1, lalu benteng makan D1, menteri E3, Raja G2, menteri E2, Raja G3, menteri G4 skak, Raja F2, menteri makan H5, Raja ke E3, menteri G3 skak, Raja ke D2, gajah E5 untuk memotong hubungan antara kuda dengan menteri, sehingga kuda tidak terjaga. Menteri E8 skak, Raja G7, menteri makan F2 skak, Raja H6, kuda F3, lalu gajah F4 skak, Raja E2, menteri G2 skak, Raja D3, menteri makan F2, Raja C2, menteri E2 skak, Raja C3, dan gajah E5, lalu Raja B4 dan menteri makan D1. Hitam menang. Kembali ke permainan, setelah putih menjalankan benteng ke C1,
Kita melanjutkan dengan menteri ke B5. Ini langkah salah, ada yang lebih bagus lagi, yaitu menteri ke C6, ke F6, menyiapkan baterai yang luar biasa, yaitu H8 ke A1 atau A1 ke H8 ya. Setelah menteri F6, benteng makan C4 dan jawaban hitam adalah benteng D8. Karena sudah menang posisi tapi kalah satu benteng, dia harus menghindari pertukaran, karena percuma pengorbanan dari gajah tadi kalau ditukar bentengnya. Lalu menteri ke C1, dijawab oleh hitam dengan B4, raja C2, B5, langkah yang bagus. Kemudian benteng C5, menteri D4 dengan ancaman menteri ke D3 skakmat, atau menteri makan C5 dan hitam menang. Kita lanjutkan ke partai sebenarnya. Setelah menteri ke B5, putih menjawab dengan benteng H ke D1, kemudian E4, benteng makan C4, dijawab hitam dengan benteng makan C4, menteri D8 skak, gajah ke F8, kuda makan F7, raja makan F7, benteng D7 skak, raja G8, menteri E8 skak. Rencana dengan benteng dan mendapatkan menteri. Hitam lanjutkan dengan benteng ke C1, raja makan C1, menteri C5 skak, sekaligus mempertahankan gajah di F8. Kemudian raja B2, menteri F2, raja C3, gajah E3, raja C2, menteri C5, raja B2, menteri F2, raja C3, dan permainan berakhir remis. Permainan antara Sofia Polgar melawan Vasco Timofimos tahun 1994. Permainan dimulai dengan D4, C5, kuda D3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, raja H8, benteng ke G1, E makan D4, menteri H6 ancam makan gajah di F6 skakmat, benteng makan C2,
langkah putus asa karena hasil tidak dapat dipertahankan. Raja makan C2, Menteri A4, Raja D2, Gajah E5, Gajah B5. Langkah yang luar biasa mengalihkan benteng dan juga menghubungkan benteng B1 dengan lainnya. Menteri makan B5, benteng D8 skak, benteng makan A makan G6 skak dari menteri dimakan, lalu benteng D1 skak untuk Gajah D7 dan menteri makan G7 skak mak. Kita lanjutkan setelah makan G6, putih melanjutkan dengan menteri D5. Tujuannya agar supaya B5 tidak bisa maju karena menteri hitam akan kena garpu. Gajah C4, F4. Hitam menjawab dengan E5, F makan E5, B4. Kesempatan hitam untuk menjalankan B4 karena pion E5 tidak bisa memakan karena menteri putih akan kena garpu. Sebetulnya langkah F4 itu kurang bagus, terlalu agresif. Dilanjutkan langkah putih adalah kuda ke D5, kuda makan D5. Karena jika hitam melanjutkan dengan gajah makan D5, maka E makan F6, benteng makan C2, raja makan C2, gajah makan E4 skak. Dilanjutkan dengan ditutup gajah D3, makan dengan benteng, menteri makan F makan G7 dengan ancaman benteng H8 skak, tutup dengan F6 skak benteng, raja makan G7, benteng makan B8, menteri makan G4, benteng makan D4 dan putih menang. Selanjutnya setelah kuda makan D5, putih melanjutkan dengan E6, B makan A3, E makan E skak, raja makan E7, B4. Langkah yang tepat sekali. Kita melanjutkan dengan A2. Ini langkah serangan paling hitam. Sebetulnya hitam bisa menyelamatkan permainan dengan melanjutkan dengan benteng makan E4, gajah makan C4, benteng B makan C4, benteng D-F1 skak, raja E8, menteri makan G6, raja D7, menteri makan G7, kuda E7 tutup, menteri makan G7 terpaksa. Kalau nggak gitu dia akan kalah. Menteri makan raja makan E7, benteng A7 skak, raja E8, benteng H8, raja D7, benteng F7 skak, raja E6, benteng F6 dan remis. Karena jika raja ke D7 skak dan raja ke C6, dia malah kalah dengan benteng makan C8 skak, kemudian raja B5 skak benteng B7, raja ke A4, benteng makan C4. Kita lanjutkan setelah hitam menjalankan A2, putih melanjutkan dengan B makan A5, gajah
raja makan, gajah makan D4, benteng H7, gajah G7, gajah C4. Seperti terjadi dalam permainan ini yang dimenangkan oleh putih. Kembali ke permainan, setelah gajah makan D4, putih menjawab dengan benteng H7, gajah menutup ke G7, raja D2, benteng B1, gajah makan C4, benteng makan skak, raja makan A1 jadi menteri, raja E2, menteri D4, gajah makan D5, raja E8, menteri makan D6, raja D8, menteri makan D6 skak, raja E8 dan skak terpaksa dimakan, menteri kena garpu sekaligus gajah G7 akan kena, terpaksa benteng ke G8, tapi ini juga tidak menyelamatkan permainan karena putih akan menjawab dengan menteri ke D7 skak. Jika dia ke raja D6 maka menteri F7 skak mat. Jika dia ke F8 maka dia juga akan kalah karena dalam posisi support tinggal putih menjalankan E5 dan maju sampai E6 dengan ancaman menteri F7 skak mat. Berikut permainan antara Kuprecht melawan Gottman di Jerman tahun 1995. Permainan dimulai dengan E4, C5, kuda C3, D6, F4, G6, kuda F3, gajah G7, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, E5, kuda F7, E6, kuda F6, gajah B5, raja F8, E makan F7, kuda C6, kuda F3, menteri B6, menteri E2, kuda B4, gajah A4, gajah F5, gajah B3, benteng C8, kuda G5, D5, A3, kuda D3, C makan D3, menteri makan B3, rokade, D4, benteng E1, E6. Kita perhatikan bahwa putih memiliki permainan bagus di sini dan siap raja hitam berantakan, sedangkan petak E6 lemah dan siap runtuh. Hitam memiliki tekanan di sisa menteri namun tidak menimbulkan ancaman serius, tetapi langkah putih ini yang menjadikan dia tidak jadi menang, malah menimbulkan kekalahan bagi putih. Kuprecht melanjutkan dengan menteri E5. Ini sudah kesalahan besar. Harusnya putih bisa menjalankan dengan kuda C E4 dengan alternatif beberapa alternatif ya. Yang pertama, kuda G4. Setelah kuda G4, menteri F2, kuda makan E4, kuda makan E4, gajah F5. Kemudian alternatif
yang lain adalah gajah makan E4. Putih bisa menjawab dengan gajah D2, gajah H6, D makan E4, D3, menteri F2, kuda G4, menteri G3, menteri B6 skak, raja F1, gajah makan G5, F makan G5, H5, G makan H6, kuda makan H6, dan benteng A C1 menang. Alternatif lain adalah H6. Putih bisa melanjutkan dengan kuda D6 ancam benteng, kemudian H makan G5, kuda makan C8, raja makan F7, kuda D6 skak, raja E7, kuda makan F7, G makan F7, F makan G5, dan menang buat putih. Kemudian alternatif yang lain adalah kuda makan E4, dilanjutkan D makan E4, D3, menteri F2, gajah G4, menteri A7, dan hitam tidak bisa melanjutkan majunya bidak D3 nya, dan putih juga menang. Kita kembali ke permainan. Setelah menteri E5, kita melanjutkan dengan kuda E4 ancam menteri. Kita melanjutkan dengan menteri B5. Ini pun langkah yang kurang bagus. Harusnya putih bisa memilih dari beberapa alternatif, yaitu kuda C makan E4, gajah makan E5, F makan E5, H6, kuda D6, benteng D6, kuda F3, menteri makan D3. Meskipun hitam ini juga menang. Ada lagi, yaitu menteri makan E4, gajah makan E4, kuda C makan E4, H6, kuda C5, benteng makan C5, kuda makan E6, skak, raja makan F7, kuda makan C5, menteri B5, hitam juga menang. Kita lanjutkan permainan. Setelah menteri ke B5, hitam menjawab dengan kuda ke C5. Langkah bagus dari hitam dan yang menyebabkan kemenangan hitam. Menteri makan B3, kuda makan B3, kuda B5, H6, G4, gajah makan G4, kuda D6, H makan G6, kuda makan C8, kuda makan A1, gajah D2, kuda kembali ke B3, gajah B4 skak, raja makan E7, kuda D6 skak, raja ke G8, kuda makan B7, G makan F4, kuda D8, A5, gajah D6, lalu kuda D2, ancam kuda F3, kartu benteng, raja G2, gajah F3 skak, raja G1, gajah D5, menjaga peta E6 sekaligus mengancam kuda F3, benteng E2, kuda F3, raja F1, kuda makan H2, dan hitam menang. Terima kasih telah menyaksikan channel Dr. Skak, semoga bermanfaat.
dan kita jumpa lagi di lain waktu.